Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi channel Op Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai aturan penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Kenapa dia disebut metode setengah reaksi? Karena dari sebuah reaksi redoks, reaksinya dibagi dua menjadi setengah reaksi reduksi, kemudian setengah reaksi oksidasi. Nah, di akhir reaksi oksidasi dan reaksi reduksi tersebut kita gabungin lagi. Nah, adapun tata cara untuk metode setengah reaksi ini kita tentukan dulu biloks masing-masing unsur. Kemudian step kedua kita pisahkan menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ya. Kemudian step ketiga, pada setiap reaksi reduksi ataupun reaksi oksidasi kita lakukan, jika dia suasana asam, kita setarakan dulu unsur yang mengalami perubahan biloks. Kemudian kita setarakan O dengan menambah H2O di yang kekurangan O ya. Berarti kita setarakan O itu oksigen dengan menambah H2O di yang kekurangan O. Kemudian kita setarakan hidrogen atau H dengan menambahkan H+ di yang kekurangan H. Step selanjutnya kita setarakan muatan dengan menambah elektron di muatan yang lebih positif. Nah, kemudian untuk suasana basa sama seperti asam ya, kita setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks dulu. Kemudian kita setarakan O dengan menambah H2O di yang berlebih O. Jadi bedanya di step ini ya, kalau ini menambahkan H2O di yang kekurangan, ini H2O di yang berlebih. Kemudian kita setarakan H dengan menambah OH- di yang kekurangan H. Bedanya di step ini juga ya, kalau tadi asam menambahkan H+, kalau basa tentu menambahkan OH- ya. Nah, step selanjutnya sama ya, setarakan muatan dengan menambah elektron di muatan yang lebih positif. Nah, step keempat kita buat elektron di reaksi reduksi dan oksidasi sama. Step selanjutnya kita gabungkan kembali reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Nah, berikut contoh pertama. Di sini ada reaksi Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ plus Mn2+ diminta dalam suasana asam. Nah, langkah pertama ini kita tentukan dulu biloks masing-masing unsur ya. Berarti sudah saya tentukan ya. Ini bilok masing-masing unsurnya. Nah, kalau kalian masih bingung mengenai cara menentukan biloks masing-masing unsur, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya. Jadi biloks Fe di sini plus 2, biloks Mn di sini plus 7, biloks Fe yang di sini plus 3, biloks Mn di sini dia plus 2. Kita lihat yang di bawah aja ya untuk satu buah unsurnya. Nah, di sini reaksi yang mengalami oksidasi itu Fe ya, kan tadi biloksnya plus 2 menjadi plus 3 ya. Nah, kemudian reaksi yang mengalami reduksi tentu MnO4- menjadi Mn2+ ya, karena biloksnya tadinya plus 7 menjadi plus 2 ya. Nah, kemudian di tiap masing-masing reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ini, langkah yang ketiga ya, karena dia diminta dalam suasana asam, berarti kita fokus lihat yang merah ya. Nah, katanya setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita cek Fe dulu. Nah, ini kan Fe-nya udah sama ya, berarti langkah ini kita skip karena udah sama. Kemudian setarakan O dengan menambah H2O di yang kekurangan O. Reaksi ini gak ada O-nya, reaksi ini juga gak ada O-nya, kita skip. Kemudian setarakan H dengan menambah H+ di yang kekurangan H. Nah, di sini tidak ada H-nya, di sini juga tidak ada H-nya, berarti boleh kita skip ya. Langsung yang terakhir kita setarakan muatan nih dengan menambah elektron di muatan yang lebih positif. Untuk Fe2+ muatannya berarti plus 2 ya. Kita lihat tinggal pangkatnya saja nih. Untuk Fe3+ berarti dia muatannya plus 3. Nah, berarti kita tambahkan elektron di yang muatan lebih positif, berarti sebelah kanan ya. Nah, 3 supaya jadi 2 kan dikurangi 1 ya. Karena elektron itu kan bermuatan negatif ya. Nah, di sini nanti muatannya sama-sama plus 2 ya. Nah, perlu kalian ingat juga untuk mengecek
kebenaran pekerjaan kalian, oksidasi itu pasti elektronnya ada di kanan ya. Untuk reduksi, elektronnya itu ada di kiri. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini kan kita ulangi lagi langkah yang warna merah itu untuk reaksi reduksi. Setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Berarti kita cek Mn-nya dulu ya. Di sini Mn-nya 1, Mn-nya 1 berarti udah sama ya. Step selanjutnya kita setarakan O dengan menambah H2O di yang kekurangan O. Di sini O-nya ada 4, di sini belum ada ya. Makanya sebelah kanan kita tambahkan 4H2O. Kenapa 4? Supaya O-nya sama-sama 4 ya. Kemudian kita setarakan H dengan menambah H+ di yang kekurangan H. Berarti di sini kita tambahkan 8H+ ya. Di sini kan H-nya belum ada, tadi sebelah kanan H-nya ada 8 ya. Jadi supaya sama kita tambahkan 8H+. Kemudian kita setarakan muatan dengan menambah elektron di muatan yang lebih positif. Nah, untuk Mn4- dia muatannya -1 ya. Lihat aja pangkatnya. Kemudian untuk H+ kan muatannya 1, karena koefisiennya 8 berarti dia muatannya +8. Sebelah kanan muatan ini Mn+2, H2O ini 0 ya, karena di sini dia netral, gak ada plus minusnya. Di sebelah kiri total muatannya dia +7, sebelah kanan +2. Berarti supaya sama, ini kan totalnya +7, ini +2 ya, berarti kita tambahkan 5 elektron. 7 tambah -5 jadinya sama-sama +2 ya, total muatan kiri dan kanan. Nah, setelah kita semua selesai untuk yang step yang warna merah untuk oksidasi dan reduksi, kita pindah ke yang 4. Buat elektron di reaksi reduksi dan oksidasi sama. Kan di sini elektronnya 1, di sini elektronnya 5 ya. Berarti supaya sama bisa kita kalikan yang atas kali 5, yang bawah kali 1 ya. Sehingga reaksi yang atas koefisiennya semuanya dikali 5 ya. Yang bawah tetap. Nah, selanjutnya tinggal kita gabungkan. Nah, elektronnya bisa kita coret ya. Nah, kita gabungkan berarti kesimpulannya reaksi yang total yang benarnya 5Fe2+, Mn4- 8H+ menjadi 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Untuk mengeceknya bisa kita cek jawabannya lagi. Di sini kan Fe-nya 5, ini 5, Mn-nya 1, H-nya 8, O-nya 4, O-nya 4. Jangan lupa kita cek muatannya juga ya. Ini kan 10 kurangi 1, 9, 9 tambah 8, 17. Sebelah kiri ada 17 ya. Sebelah kanan 5 kali 3, 15 tambah 2, 17 ya. Berarti ini reaksinya sudah setara ya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada reaksi C2O42- ditambah MnO4- ditambah H+ menjadi CO2 ditambah Mn2+ ditambah H2O-nya. Langkah pertama, kita tentukan biloks masing-masing unsur dulu ya. Berarti ini biloksnya. Nah, kemudian kita fokus ke yang biloksnya berubah ya. C ini kan biloksnya +3 jadi +4 berarti oksidasi ya. Sedangkan Mn biloksnya +2 menjadi +7 menjadi +2 berarti dia reduksi ya. Nah, untuk H+ dan H2O bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Artinya reaksi ini masih diminta dalam suasana asam ya. Ini bisa kamu hilangkan saja nih. Abaikan dulu aja. Artinya dia minta dalam suasana asam ya. Nah, kemudian step selanjutnya kita pisahkan menjadi reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi ya. Nah, setelah kita pisahkan menjadi reaksi oksidasi reduksi, nah selanjutnya karena dia minta dalam suasana asam, berarti untuk step 3 kita lihat yang warna merah ya, setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Nah, di sini kan yang mengalami perubahan biloks si C ya. Di sini kan C-nya ada 2, makanya di sini kita tambahkan 2 supaya C-nya sama-sama 2 ya.
Step selanjutnya setarakan O dengan menambah H2O di yang kekurangan O. Di sini kan O-nya ada 4, di sini O-nya ada 4, berarti udah sama ya. Step ini kita skip. Kemudian setarakan H dengan menambah H plus di yang kekurangan H. Nah, di sini tidak ada H-nya, di sini juga tidak ada H-nya ya. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan muatan dengan menambah elektron di muatan yang lebih positif. Nah, sebelah kiri ini muatannya min 2 ya, sesuai dengan pangkatnya. Kemudian untuk CO2 dia muatannya 0, karena di sini netral ya, gak ada plus minusnya. Nah, berarti kita tambahkan elektronnya di yang lebih positif sebelah kanan ya. 0 supaya jadi min 2 kan berarti tambah 2 buah elektron ya. Karena kan elektron itu bermuatan negatif. Nah, step untuk oksidasi sudah selesai. Kita masuk ke yang reduksi. Nah, langkah pertama kita setarakan dulu unsur yang mengalami perubahan biloks dulu ya. Unsur yang mengalami perubahan biloks itu Mn ya. Di sini Mn-nya 1, di sini juga 1, udah sama. Baru kita setarakan O-nya. Di sini O-nya 4. Berarti kita tambahkan 4H2O ya, biar O-nya sama-sama 4. Kemudian kita setarakan H-nya dengan menambahkan H plus di yang kekurangan H. Di sini H-nya nggak ada, di sini H-nya ada 8 ya. Berarti kita tambahkan 8H plus. Kemudian H-nya udah sama, kemudian kita setarakan muatan dengan menambah elektron di muatan yang lebih positif. Ini muatannya min 1, ini plus 8 jadi plus 7 ya sebelah kiri. Ini plus 2, ini 0. Sebelah kanan muatannya plus 2. Berarti di sini ada 5 buah elektron ya, supaya muatannya sama-sama plus 2 ya. Ini kan min 1 tambah 8 jadi plus 7 kurangi 5 jadi plus 2 ya. Muatannya udah sama. Step selanjutnya kita lihat yang poin 4. Katanya buat elektron di reaksi reduksi dan oksidasi sama. Ini kan elektronnya 2, di sini elektronnya 5. Supaya sama bisa ini kita kalikan 5, ini kita kalikan 2 ya. Berarti untuk reaksi oksidasi semua koefisiennya kita kalikan 5. Sedangkan untuk reduksi semua koefisiennya kita kalikan 2 ya. Nah, selanjutnya reaksinya kita gabungkan. Karena elektronnya udah sama, bisa kita hilangkan ya. Sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, untuk mengeceknya bisa kita cek secara manual jumlah unsur dan muatannya ya. C sebelah kiri 10, ini juga 10. Kemudian Mn di sini 2. Di sini 2, kemudian H sini 16, di sini 16. Untuk O 5 kali 4 20, 20 tambah 8 jadi 28 ya. 10 kali 2 20 tambah 8 dari sini jadi 28. Jangan lupa kita cek muatannya juga. 5 kali pangkatnya min 2 min 10, ini min 2, berarti ini min 12 tambah 16 berarti plus 4 ya. Di sini 0, ini juga plus 4. Berarti jumlah atom di kiri dan kanan sama dan muatannya juga sudah sama ya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada reaksi Cl2 ditambah OH- menjadi Cl- ditambah ClO3- plus H2O ya. Nah, langkah pertama di sini kan kita tentukan biloks masing-masing unsur. Berarti kita tentukan biloks masing-masing unsur dulu ya. Nah, di sini bilok Cl di sebelah kiri 0 ya. Di Cl di sebelah di Cl- min 1, sedangkan Cl di sini dia plus 5 ya. Kalau kalian masih bingung mengenai cara menentukan biloks, bisa kalian lihat video saya sebelumnya ya. Nah, untuk OH- dan H2O bisa kita hilangkan dulu ya. Ini artinya dia minta dalam suasana basah ya. Nah, kalau kita lihat ini merupakan reaksi autoredoks ya. Ternyata si Cl2 ini dia mengalami reduksi dan juga oksidasi sekaligus ya. Berarti kita pisahkan menjadi reaksi oksidasinya. Cl2 menjadi ClO3- karena biloksnya naik ya. Kemudian reaksi reduksinya Cl2 juga menjadi Cl-, biloksnya 0 menjadi min 1 ya. Kemudian kita lakukan step 3 yang warna biru ya. Untuk oksidasi, karena dia minta dalam suasana basah ya.
Langkah pertama, kita setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks dulu. Berarti kita setarakan dulu Cl-nya ya. Di sini kan Cl-nya 2, di sini baru 1. Kemudian kita setarakan O dengan menambahkan H2O di yang berlebih. O-nya di sini kan O-nya 0, di sini O-nya 6. Ini kan selisih O-nya ada 6 ya. Berarti kalau cara asa menambah H2O-nya 6-nya di sini ya. Untuk cara basa menambah H2O-nya di yang berlebih. Kenapa ditambah 6? Sesuai selisih jumlahnya ya, 0 dengan 6, selisihnya kan 6. Berarti di sini kita tambahkan 6H2O. Kemudian kita setarakan H dengan menambah OH- di yang kekurangan H. Di sini H-nya 0, di sini H-nya ada 12 ya. Berarti kita tambahkan 12 OH- supaya H-nya sama. Step terakhir untuk yang warna biru, kita setarakan muatan dengan menambah elektron di muatan yang lebih positif. Sebelah kiri Cl2 muatannya 0, untuk OH- dia muatan -1 karena koefisiennya 12 jadi -12 ya. Ini muatannya -2 karena koefisiennya 2 kali -1 ya. H2O itu 0. Sebelah kiri total muatannya -12, sebelah kanan -2. Berarti kita tambahkan 10 elektron ya, biar sama-sama muatannya -12 ya. Nah, kemudian kita masih lakukan step yang warna biru untuk reaksi reduksi. Langkah pertama, kita setarakan dulu Cl-nya. Karena Cl ini ya unsur yang mengalami perubahan biloks ya. Kemudian kita setarakan O dengan menambah H2O di yang berlebih O-nya. Nah, di sini O-nya udah sama-sama 0 ya, berarti udah sama, kita skip. Setarakan H, ini juga nggak ada H-nya ya, berarti kita skip, langsung kita setarakan muatan. Nah, berarti di sini muatannya 0, di sini muatannya -2 ya. Berarti supaya sama muatannya, kita tambahkan 2 buah elektron. Nanti sebelah kiri muatannya -2, sebelah kanan juga -2 ya. Nah, kemudian kita buat elektron dan dioksidasi dan reduksi sama ya. Berarti kita kalikan 1, ini kita kalikan 5. Nah, yang oksidasi berarti tetap ya karena dikali 1. Untuk yang reduksi koefisiennya kita kalikan 5. Nah, kemudian reaksinya kita gabungkan. Untuk elektron ini bisa kita hilangkan ya, karena di kiri dan di kanan jumlahnya sama ya. Berarti jadinya 6Cl2 ditambah 12 OH- menjadi 2ClO3- plus 6H2O plus 10 Cl- ya. Nah, untuk memastikannya mari kita cek lagi. Nah, di sini Cl-nya boleh kita gabungin lagi ya. Karena kan ini sama-sama Cl2 menjadi 6Cl2 ya. Nah, di sini Cl-nya totalnya 12, sebelah kanan 2 ditambah 10 12 juga ya. Untuk O-nya sebelah kiri 12, 2 kali 3, 6, tambah 6, 12, kita setarakan H-nya, 12 kali 1, 12, 6 kali 2, 12 juga ya. Berarti kesimpulannya reaksi ini udah setara. Demikian untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, saya minta tolong untuk like, share, and subscribe channel ini ya, biar saya makin semangat untuk mengupload mengenai video kimia dan TPS untuk video-video selanjutnya ya.